wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Halo guys, gua Aditya Negara. Selamat datang kembali di channel kesayangan Anda. Kali ini guys, gua akan membahas sebuah cerita horor. Tapi sebelumnya, tekan dulu tombol subscribe-nya guys, agar gue makin semangat, oke? Lanjut. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Dan siap buat dengerin cerita horor kali ini. Kali ini aku punya kisah nyata yang terjadi di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Kalau kalian takut, coba cek pintu kamar kalian dulu. Pastikan terkunci. Soalnya, kita bakal masuk ke kisah yang cukup menyeramkan. Jadi, ceritanya ini dialami oleh seorang perempuan. Namanya Tia. Waktu itu, dia lagi cari tempat tinggal baru buat pindah. Karena kampusnya cukup jauh dari rumah orang tuanya. Setelah cari-cari, dia nemuin rumah kontrakan yang lokasinya nggak terlalu jauh dari kampus, tapi harganya murah banget. Awalnya dia pikir ini keberuntungan kan? Nah, pemilik rumah itu cerita kalau sebelumnya tempat ini ditempati keluarga yang udah lama pindah ke luar negeri, jadi rumahnya kosong beberapa bulan terakhir. Dia nggak terlalu mikirin soal itu. Dengan harga murah dan lokasi yang strategis, ya siapa yang nggak mau kan? Hari pertama dia pindah, semua kelihatan biasa aja. Tapi, mulai aneh di malam kedua. Pas dia lagi beres-beres kamar di malam hari, tiba-tiba dia dengar suara langkah kaki di lantai atas. Kayak ada orang yang mondar-mandir pelan-pelan. Kalian bayangin, dia ini tinggal sendiri, tapi malam-malam ada suara di lantai atas. Awalnya dia pikir, mungkin suara tikus, atau suara angin yang bikin kayu di lantai atas bunyi. Tapi yang bikin aneh adalah suara langkah itu berhenti di atas kamarnya. Keesokan harinya, dia cerita ke pemilik rumah soal suara itu. Dan pemilik rumah cuma bilang, mungkin cuma suara kayu yang udah tua. Udah lama nggak ada yang tinggal di sana. Tia nggak terlalu mikir panjang, sampai seminggu kemudian. Dia mulai perhatiin ada yang nggak beres. Setiap malam, tepat jam 12, dia selalu dengar langkah kaki yang sama di atas kamarnya. Nggak pernah berubah, langkahnya pelan tapi jelas banget. Suatu malam, karena udah gak tahan, dia akhirnya memutuskan buat naik ke lantai atas, buat ngecek. Dia bawa senter, dan pelan-pelan dia naik ke atas. Pas sampai di lantai 2, semua terasa dingin dan sunyi. Cuma ada satu pintu yang terkunci rapat. Dia coba buka, tapi pintunya gak bergerak sama sekali. Dia sempat mikir, mungkin ada sesuatu di balik pintu itu. Besoknya, dia balik tanya ke pemilik rumah tentang pintu terkunci itu. Pemilik rumah cuma bilang, itu ruangan yang nggak bisa dibuka. Udah lama nggak ada yang masuk. Kamu nggak usah khawatir, nggak ada apa-apa di sana. Tapi, justru sejak saat itu, suara langkah kaki makin sering terdengar. Sekarang, nggak cuma tengah malam, tapi hampir setiap jam 3 pagi. Dia mulai merasa ada yang nggak beres, dan akhirnya dia cari tahu soal keluarga yang pernah tinggal di sana. Lewat seorang tetangga, dia akhirnya tahu kalau rumah itu pernah dihuni seorang ibu dan anaknya. Kabarnya, anak itu hilang secara misterius, dan setelahnya, si ibu jadi sering menyendiri di dalam kamar itu, sampai akhirnya pindah tanpa kabar. Tapi, yang paling bikin Tia takut adalah ketika suatu malam dia mendengar sesuatu yang lebih dari sekadar langkah kaki. Suara itu berubah jadi suara anak kecil yang tertawa pelan. Bayangin, lagi gelap sendiri di rumah, dan kamu dengar suara ketawa anak kecil. Pelan terputus-putus, tapi jelas banget. Tia nggak bisa tidur malam itu. Cuma bisa diam dengan selimut menutupi kepala, berdoa supaya semua itu segera berakhir. Paginya,
Tia langsung berkemas dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Pemilik rumah mencoba hubungi dia, tapi Tia udah nggak mau kembali ke sana. Sejak saat itu, Tia bersumpah nggak akan pernah tinggal di rumah yang murah tanpa tahu sejarahnya. Oke guys, terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.